teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibu Rina di video pembelajaran yang ketiga mata kuliah manajemen pemasaran. Nah teman-teman, kalian kan tahu bahwa pemasaran itu sangat-sangat membutuhkan sekali informasi dan juga data mengenai pelanggan yang berada dalam segmen pasar yang dituju. Karena itu hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pemasar itu mengkolek informasi ataupun data tentang konsumen di segmen pasarnya, dan juga bagaimana dari data yang ada tersebut dilakukan forecasting demand atau memperkirakan permintaan. Oke, kita simak sama-sama yuk pembelajarannya. Teman-teman, jadi perusahaan itu harus terus mengamati dan juga mengelola lingkungan pemasaran untuk bisa mencari peluang dan mencegah ancaman. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa dalam menjalankan strategi pemasaran itu kan perusahaan membuat marketing plan dulu ya. Marketing plan atau perencanaan pemasaran. Di mana di situ salah satu komponennya adalah mencari peluang dan juga mencegah ancaman. Jadi mengenali posisi perusahaan di segmen pasar yang disasar, teman-teman. Nah, perusahaan dalam hal ini untuk lebih mengenal lingkungan pemasarannya itu bisa dibantu dengan yang namanya marketing information system yang tentunya harus aman, kemudian akurat ya, dan juga canggih. Nah, marketing information system ini terdiri dari orang, peralatan, prosedur untuk mengumpulkan atau menghimpun informasi yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian tepat waktu, akurat kepada para pembuat keputusan pemasar. Jadi informasi-informasi mengenai segmen pasar, tentang perilaku konsumen, tentang demografi, terus apa sih yang lagi ngetren saat ini di kalangan remaja misalnya, atau yang sedang disukai oleh konsumen yang ada di segmen yang disasar lah, intinya seperti itu ya. Internal dari marketing information system sebaiknya melakukan interview dengan manajer pemasaran. Tujuannya apa? Supaya mereka ini ketika bergerak menjalankan misinya untuk menghimpun data, mereka ini tahu apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh manajer pemasaran untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Keputusan dalam hal bauran pemasarannya, produk, price, place, dan promotion gitu ya. Ya, ini adalah model marketing information system ya, teman-teman, kurang lebihnya seperti ini. Jadi data dihimpun mulai dari input subsystem, dari accounting information system, dari data-data pembayaran ya, misalnya pembelian dari konsumen, itu dia belinya tuh kebanyakan itu sebagian besar apa produknya atau jasa yang dipilih oleh konsumen, paketnya tuh paket yang mana yang dipilih, kebanyakan cenderung ke harga berapa gitu ya. Kemudian juga data-data internal yang terdiri dari marketing research subsystem. Marketing research subsystem itu bisa diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada konsumen ya. Misalnya aja kuesioner tentang kepuasan produk, kepuasan pelayanan jasa seperti perbankan gitu ya. Kemudian mereview kira-kira kualitas layanan itu sudah sampai di mana, puas apa enggak konsumennya gitu. Kemudian marketing intelligence itu tentang situasi lingkungan ya kebanyakan. Jadi terjun, bisa jadi yang diteliti adalah pesaing itu sendiri. Jadi banyak loh perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan semacam mata-mata atau spy gitu ya untuk ke bagian pelayanan, untuk melihat bagaimana sih pelayanan dari pesaingnya, kemudian produk-produk apa yang kebanyakan itu dipakai oleh konsumen di sana. Dalam dunia perbankan itu sudah lazim untuk dilakukan, teman-teman ya, apalagi itu biasanya dilakukan oleh bagian service quality untuk membandingkan pelayanan antara bank A dengan pesaingnya di bank B atau C atau yang lain gitu ya. Nah, kemudian data-data yang dihimpun tadi secara dari data accounting, dari data marketing research, ataupun dari marketing intelligence itu disimpan menjadi satu di database. Jadi kekuatan perusahaan itu ada pada database, begitu juga dengan departemen pemasarannya. Kalau perusahaan ini mempunyai program database yang baik,
aman, akurat, maka Departemen Pemasaran sangat terbantu sekali untuk bisa menyampaikan nilai yang tepat kepada konsumen melalui produk ataupun jasanya, gitu ya. Kemudian dari database ini nanti akan dipecah-pecah ya, pasti akan bermanfaat sekali untuk mengeluarkan keputusan ataupun kebijakan-kebijakan pemasaran terkait produk, place, promotion, price maupun bauran dari semua strategi ini ya, integrated mix subsystem itu tadi. Nah, teman-teman, tadi saya sudah bahas di bagiannya, kalian tadi lihat bahwa ada data internal yang digali. Data internal yang digali itu bisa didapatkan dari order to payment cycle atau dari record pembayaran dan pemesanan ya. Kemudian dari sistem informasi sales, misalnya saja sales itu memberikan informasi pada saat rapat di awal bulan terkait kebanyakan itu pangsa pasarnya itu adalah di sini kebanyakan wira swasta yang tertarik dengan produk tabungan yang kita tawarkan gitu. Misalnya seperti itu. Atau mungkin lebih banyak ke karyawan swasta yang tertarik, atau lebih tertariknya sebagian besar itu yang respon dengan penawaran itu adalah golongan ibu rumah tangga yang punya anak-anak kecil gitu ya. Selain itu juga berasal dari database, data warehousing, dan juga penggalian data dari pelanggan, produk, dan juga penjual serta yang lain. Nah, informasi ini nanti dianalisa oleh para manajer pemasaran sehingga bisa menemukan peluang dan juga masalah penting yang ada di pasar. Bahkan juga bisa dipakai untuk memaksimalkan konsumen existing yang sudah ada, teman-teman, untuk melakukan. Yang kedua adalah marketing intelligence, sumber data yang kedua dari database ya. Jadi marketing intelligence adalah seperangkat prosedur yang dipakai untuk memperoleh informasi harian tentang perkembangan di lingkungan pemasar. Jadi dari eksternal ya teman-teman. Dan marketing intelligence ini bisa didapatkan tidak hanya dengan menjadi spy ke perusahaan-perusahaan pesaing ya, untuk melihat bagaimana pelayanannya seperti yang tadi saya ceritakan, contohnya dalam dunia perbankan, tapi ternyata juga bisa didapatkan dengan membaca buku ataupun koran ataupun dari jaringan website gitu ya, pemasaran konsumen, supplier, distributor, dari berbagai informasi eksternal, intinya seperti itu. Bahkan memonitor online sosial media juga masuk ke dalam marketing intelligence. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini saya buka website dari Garuda Indonesia yang kalian bisa lihat. Dari sini pun bahkan perusahaan bisa menghimpun data dengan cara marketing intelligence itu tadi ya, mengamati fitur-fitur produknya itu apa dari website. Kemudian ini Mandiri. Nah, ini kan bisa kelihatan kan, jadi Mandiri itu punya produk apa aja untuk aksanya itu gitu ya. Produk-produknya apa, fitur-fiturnya apa, kelebihannya apa, kemudian untuk preminya besarnya berapa, itu kelihatan di sini. Oke, database juga bisa dihimpun dari lingkungan mikro perusahaan, teman-teman. Lingkungan mikro itu terdiri dari pelaku-pelaku lain yang dekat dengan perusahaan dan ikut bersama-sama menghantarkan nilai kepada konsumen. Siapa aja itu? Kalau kalian ingat yang pembelajaran yang sebelumnya, jadi di dalam perekonomian modern itu kan ada pasar pemerintah, ada pasar sumber daya, pasar industri, kemudian ada pasar perantara ya, dan juga pasar konsumen. Pihak-pihak itulah yang merupakan lingkup dari lingkungan mikro yang perlu dianalisa oleh perusahaan gitu ya, oleh pemasar, oleh marketing information system gitu ya. Jadi termasuk di dalamnya pemasok, sini kalau kalian lihat agen gitu ya, perantara keuangan, masyarakat, pesaing, pasar, itu semuanya dianalisa. Nah, kemudian kalau lingkungan makro bagaimana? Lingkungan makro itu adalah kekuatan sosial yang mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro itu yang tadi gitu ya, mempengaruhi pasar, mempengaruhi pemerintah, kemudian pasar perantara, konsumen, sumber daya itu dipengaruhi oleh makro, dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang terdiri dari demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Biasanya dari analisa lingkungan makro ini teman-teman akan diperoleh analisa terkait kebutuhan dan tren, mengidentifikasi kekuatan yang besar dari setiap karakteristik konsumen yang bisa dipetakan dari lingkungan makro ini gitu. Nah,
Kalau untuk analisa secara demografi misalnya apa data-data yang dihimpun, kelompok pendidikan, pola rumah tangga, jadi pola konsumsi itu masuk di dalamnya, pasar etnis, pasar lain gitu ya. Kemudian secara ekonomi ya terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan juga pola pembelian gitu ya. Apa yang membuat konsumen itu memperhatikan nilai yang ditawarkan oleh perusahaan pada suatu produk gitu ya. Bagaimana pola belanja konsumen saat ini. Kemudian alam. Kalau alam itu seperti misalnya data-data terkait kelangkaan bahan mentah, bahan baku, tingkat polusi suatu kota atau negara. Kemudian bagaimana intervensi pemerintah di dalam manajemen sumber daya alam. Terus dalam bidang teknologi misalnya lingkungan teknologi antara daerah pesisir sama perkotaan pasti berbeda gitu ya. Daya tanggapnya terhadap teknologi masyarakat terhadap teknologi itu beda gitu kan. Kalau di kota mungkin kalau suatu perbankan mau memasarkan mobile banking, internet banking udah biasa. Tapi kalau coba bayangin kalau internet banking, mobile banking ditawarkan di pedesaan apa masuk? Enggak, belum tentu kan karena cara masyarakat di sana untuk menanggapi kemajuan teknologi itu juga pasti berbeda, kebutuhannya, prioritasnya itu berbeda. Kemudian politik, dari segi politik ya dilihat dari segi hukumnya, badan dan kelompok yang mempengaruhi atau membatasi tindakan pemasaran. Dari segi pajak misalnya, kemudian undang-undang yang mengatur tentang bisnis, ekspor impor gitu. Penegakan tindakan tanggung jawab etika dan sosial yang lebih besar. Nah, ini penting untuk diketahui perusahaan apalagi ketika mau melakukan ekspansi ke suatu kota atau negara bahkan ya. Lingkungan budaya, data-data yang bisa dihimpun dari lingkungan budaya itu seperti nilai, persepsi, selera, perilaku sosial. Karena biasanya di setiap kota atau setiap negara itu lebih condong terhadap suatu warna tertentu misalnya karena mengandung sesuatu makna yang dalam gitu ya. Seperti misalnya kalau di Cina dan India itu warna pernikahan itu adalah merah. Karena itu kalau kita misalnya keliling-keliling di sana cenderung baju pengantin itu warnanya merah. Untuk yang warna-warna lain itu jarang gitu ya. Kalau Indonesia kebanyakan berwarna putih karena putih itu dianggap sebagai warna yang sakral ya, seperti itu. Itu contoh dari lingkungan budaya. Teman-teman, database yang dimiliki oleh perusahaan ini nantinya akan digunakan untuk melakukan peramalan dan juga pengukuran permintaan. Nah, ini ada pembagian macam-macam pasar ya, yang ditentukan berdasarkan jumlah konsumen yang ada di dalamnya. Jadi semakin lama semakin sempit, semakin sedikit jumlah konsumennya karena yang paling sedikit itu adalah konsumen yang sudah membeli produk baik itu barang atau jasa dari perusahaan tersebut. Dimulai dari pasar potensial. Pasar potensial itu seluruh minat konsumen yang memadai atas tawaran pasar tertentu. Jadi misalnya nih suatu brand itu dia pengen masuk di satu kota, misalnya kota Malang. Maka pasar potensialnya adalah seluruh masyarakat kota Malang gitu ya. Kemudian siapa pasar yang tersedia atau available? Pasar yang tersedia atau available adalah orang-orang yang mempunyai minat, pendapatan, dan juga akses terhadap produk yang ditawarkan di Kota Malang tersebut. Jadi dari segi minatnya memang dia berminat dengan produk kita kira-kira ya. Kemudian pendapatan kira-kira cukup untuk bisa memenuhi misalnya produk mobil, jadi bisa beli mobil secara tunai maupun bisa juga secara kredit, itu memasuki kriteria tersebut. Kemudian akses terhadap tawaran, ya dia berada pada radius yang dekat dengan tempat atau perusahaan tersebut beroperasi. Misalnya saja kalau dalam evaluasi pemasaran, evaluasi tim sales itu biasanya untuk konsumen itu dikelompokkan menjadi konsumen radius 1 km, konsumen radius 2 km, 3 km, 4 km. Itu akan dipetakan kriteria-kriterianya juga. Misalnya kebanyakan itu dari golongan wira swasta atau kebanyakan eksekutif muda, pendapatannya berapa, itu nanti dipetakan di situ. Nah, dari situ perusahaan akan mengerti kira-kira ada berapa banyak sih konsumen yang masuk ke dalam kriteria dari produk yang mau ditawarkan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pasar sasaran atau target market. Ini lebih sempit lagi. Nah, ini merupakan konsumen-konsumen yang memang
benar-benar ketika sudah mendapatkan penawaran dari perusahaan terkait produk ya, baik itu barang maupun jasa, nah mereka ini kurang lebih ya di atas 50% lah akan membeli produk tersebut gitu. Jadi istilahnya itu udah hot prospect teman-teman ya. That's why dalam evaluasi pemasaran ya, tim salesnya itu pasti akan membedakan mana konsumen dalam tahap penawaran pendekatan awal, mana konsumen yang memang ini hot prospect. Karena hot prospect ini akan masuk ke dalam jumlah perolehan dari sales ya, yang kemungkinan akan dicapai di bulan yang bersangkutan gitu ya. Walaupun kenyataannya misalnya ternyata bulan depan ini hot prospect-nya belum closing, ya it's okay. Yang terakhir adalah pasar yang ditembus atau penetrated market. Ini merupakan konsumen yang memang sudah membeli produk perusahaan ya. Jadi ini adalah existing customer yang perlu dioptimalisasi oleh perusahaan supaya melakukan cross-selling dan juga upselling terhadap produk tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis pengukuran permintaan. Nah, pengukuran dari permintaan itu bisa dilakukan dengan berdasarkan tingkat waktu. Jadi jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Dan juga bisa dilihat dari tingkat produknya teman-teman, yang bisa dilihat dari penjualan item produk, penjualan bentuk produk, penjualan lini, perusahaan, industri, dan juga seluruh penjualan. Kemudian bisa diukur dalam bentuk tingkat ruang lingkup besar kecilnya pasar ya teman-teman ya, tingkat kota misalnya atau tingkat regional gitu ya, atau dalam konteks satu negara secara utuh gitu atau dunia. Nah, perusahaan itu bisa memperkirakan permintaan yang akan datang itu dengan menggunakan survei dari pembeli ya, ketertarikan dari pembeli. Ada tuh beberapa perusahaan yang melakukan hal tersebut teman-teman, jadi dengan memberikan semacam pancingan gitu kepada konsumennya, bisa itu dalam bentuk nyebarin kuesioner secara offline maupun online ya. Jadi untuk melihat ketertarikan buyer terhadap produk yang akan di-launching gitu. Kemudian juga untuk mengetahui kebutuhan konsumen saat ini tuh apa sih? Misalnya dari produk kita tuh apa sih sebenarnya yang kurang yang mereka inginkan dari manfaatnya. Mungkin ada manfaat tambahan yang mereka mau gitu ya. Terus gabungan pendapat tenaga penjual. Jadi tenaga penjual pun ini tidak hanya bertugas untuk menjual ya sehari-hari, tapi karena mereka itu lebih sering berhadapan dengan konsumen, maka sebenarnya tenaga penjual pun ini sebenarnya tahu apa sih yang dibutuhkan atau yang diinginkan konsumen tuh saat ini, karena mereka juga sering mengalami penolakan dari konsumen kan ketika mereka tuh melakukan penawaran. Nah, dari situ mereka jadi mengerti konsumen ini sebenarnya maunya apa dan pesaing itu kondisinya seperti apa gitu. Kemudian pendapat dari pakar. Jadi ada juga beberapa perusahaan yang menggunakan jasa dari konsultan untuk melakukan estimasi permintaan teman-teman. Kemudian analisis penjualan masa lalu, jadi dilihat dari tren penjualan masa lalu dan juga dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada masyarakat di setiap tahunnya gitu ya. Kemudian metode uji pasar gitu. Jadi produknya diproduksi dulu, setelah itu disampling ke pasar. Bagaimana dilihat bagaimana responnya. Banyak ya produk-produk yang seperti itu, terutama produk-produk kosmetik itu kan sering ngeluarin versi-versi yang edisi terbatas gitu ya. Maksudnya apa? Ya maksudnya salah satunya adalah dengan edisi terbatas itu sekalian juga sebenarnya dia lagi uji pasar teman-teman untuk mendapatkan kepastian apakah produk yang diluncurkan ini yang terbaru ini diterima oleh masyarakat atau tidak. Kalau emang diterima ya maka itu akan dicetak dalam jumlah yang agak banyak. Teman-teman, video pembelajaran yang ketiga sudah selesai. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Untuk tugasnya silahkan kalian amati dan jelaskan juga tujuannya apa ya. Berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh brand kalian dengan tujuan untuk penggalian data kepada konsumen pada segmen pasarnya. Macam-macam pasti tujuannya, ada yang untuk mengukur kepuasan konsumen, kemudian untuk uji produk baru, bisa jadi
atau bahkan menggali data pribadi konsumen dengan tujuan untuk membantu kegiatan entertain kepada konsumen existing, misalnya seperti itu. Jangan lupa kalian diminta untuk menyebutkan aktivitasnya itu apa bentuknya dan tujuan dari dilakukannya aktivitas penggalian data tersebut. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di video pembelajaran yang selanjutnya. Sehat selalu, tetap semangat, Tuhan memberkati. Bye-bye.